Selamat pagi Mbak, perkenalkan nama saya Nasdini. Saya perawat pendamping yang akan merawat Mbak. Maaf sebelumnya Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Matika, tanggal lahirnya 30 Desember. Baik, Mbak sukanya dipanggil siapa? Ama. Oke, Mbak Ama bagaimana kabarnya hari ini? Saya malu sus. Saya kayak gak berguna aja gitu hidup ada di sini. Baik, ada masalah atau keluhan yang Mbak rasakan? Semuanya benci saya ngerasa semua orang benci, terus nggak peduli sama saya sus. Oke, berarti Mbak merasa tidak berguna dan malu ya. Sejak kapan Mbak berpikir seperti itu? Udah lumayan lama, kira-kira 3 bulan yang lalu. Baik, kalau gitu ada cara nggak yang sudah Mbak lakukan untuk mengatasinya? Gak ada sus, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Malah saya berpikir apa saya mati aja ya, soalnya saya nggak berguna. Baik, kalau begitu bagaimana jika kita berdiskusi mengenai perasaan yang Mbak rasakan dan kita belajar cara mengatasinya. Tujuannya itu nanti agar Mbak lebih tenang, lebih bahagia, dan perasaannya ini berkurang. Apakah Mbak setuju? Iya boleh Nas. Baik, untuk waktunya sekitar 20-30 menit ya Mbak. Namun jika nanti ada yang ingin didiskusikan, maka waktunya akan bertambah. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Boleh di sini aja Nas. Baik, di sini ya. Kalau saya mau nanya, sudah berapa lama Mbak dirawat? Sudah 1 mingguan. Apa yang terjadi di rumah Mbak sehingga Mbak bisa dibawa ke sini? Saya coba bunuh diri Mas, pakai pisau di kamar. Baik, apakah Mbak masih minum obat? Enggak, saya udah berhenti, udah lama juga. Kenapa Mbak bisa berhenti minum obat? Kayak nggak berguna aja gitu obatnya, buat apa? Saya juga nggak sembuh. Baik. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah mengalami hal seperti ini? Pernah, tapi nggak sering. Menurut Mbak, apa yang membuat Mbak berpikir untuk mengakhiri hidup? Karena tadi itu kalau saya nggak berguna, orang-orang pada benci saya, ya udah gitu deh. Baik. Kalau di rumah, apakah Mbak pernah mendengar suara-suara aneh? Iya pernah, nyuruh saya bunuh diri aja, ngapain kamu hidup gitu. Oke, sejak kapan Mbak mendengar suara itu? Sejak 2 minggu yang lalu, tapi makin parah seminggu yang lalu. Oke, untuk saat ini siapa saja yang menemani Mbak dalam proses perawatannya? Orang tua. Baik, apakah ide untuk mengakhiri hidup itu muncul terus-menerus? Iya, kadang terus menerus begitu sus. Oke, apakah pernah berencana untuk membunuh sampai melukai diri Mbak? Pernah. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan saya tadi, saya menyimpulkan bahwa Mbak saat ini mengalami risiko bunuh diri, yaitu ide untuk mengakhiri hidup Mbak. Saya akan membantu Mbak untuk mengatasinya. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya ketahui dulu Mbak. Nah, kalau boleh saya tahu, seberapa yakin Mbak bisa sembuh? Gak terlalu yakin sih nurse. Oke, kalau untuk yakin jika perawat bisa membantu Mbak agar sembuh? Yakin karena selama di sini juga perawatnya ngebantu banget. Baik, selama Mbak sakit dan nggak pernah keluar rumah ini, siapa yang merawat Mbak di rumah? Orang tua, terutama ibu. Yang memberikan obat di rumah? Ibu juga, karena ibu yang paling sering sama aku di rumah. Baik, apakah Mbak merasakan mendapatkan dukungan dari orang sekitar Mbak untuk sembuh? Iya, terutama dari orang tua yang minta saya untuk sembuh. Baik, kalau boleh saya tahu untuk biaya perawatan dan obat Mbak ini siapa yang menanggung Mbak? Masih orang tua. Baik, apakah Mbak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau Kartu Indonesia Sehat? Ada BPJS. Baik, untuk perawatannya sendiri Mbak biasanya pergi berobat kemana? Apakah ada puskesmas terdekat? Iya, dekat rumah ada puskesmas. Oke, saya mau tanya lagi, apakah Mbak tahu benda apa saja yang dapat membahayakan diri Mbak? Iya tahu, ada
ada gunting, pisau, cutter. Iya, betul sekali ya Mbak. Nah, kira-kira menurut Mbak ada tidak benda yang Mbak sebutkan tadi di kamar Mbak? Ada semua. Nah, kalau Mbak tahu benda itu sudah membahayakan diri Mbak, maka jangan didekati atau dipegang lagi ya Mbak. Iya. Baik, boleh saya ambil bendanya agar tidak membahayakan diri Mbak? Boleh. Ya, saya ambil ya Mbak untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jika keinginan bunuh diri itu muncul, Mbak dapat meminta bantuan dan panggil saya aja ya Mbak. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Nah, apakah tadi pagi Mbak sudah minum obat? Udah. Tadi minum obatnya sendiri atau ditemani perawat lain Mbak? Ditemenin perawat lain. Baik, kalau sekarang Mbak sudah minum obat, jangan sampai nggak minum obat lagi ya Mbak. Iya. Baik, kalau sekarang saya akan mengajarkan Mbak untuk mengendalikan diri Mbak dari dorongan bunuh diri ya Mbak. Nah, saat Mbak mendengar suara yang mengajak Mbak untuk melukai diri, Mbak bisa sebisa mungkin mengusirnya. Saya ajarkan dulu kepada Mbak ya bagaimana memperagakannya. Mbak bisa mengatakan, pergi kamu, jangan dekati saya. Atau bisa Mbak menutup telinga rapat-rapat dengan bilang, pergi kamu, jangan dekati saya. Sekarang boleh Mbak coba? Iya, sambil tutup telinga aja kali ya, Sus. Ya. Pergi kamu, jangan dekati saya. Nah, bagus Mbak. Mbak tidak boleh berpikiran untuk percobaan bunuh diri lagi ya Mbak. Semua keluarga Mbak itu sayang, tidak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada Mbak. Saya yakin Mbak bisa menghadapi semuanya itu. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita ngobrol tadi? Alhamdulillah, mulai terasa lega, Sus, karena udah bercerita banyak tadi. Apakah Mbak merasa cukup setelah bercerita hari ini? Lumayan cukup, Sus. Baik, saya ingin Mbak ulangi apa yang kita praktikkan tadi dengan mengenai cara mengontrol diri dari dorongan bunuh diri. Tadi yang diajarin itu, saya bisa tutup mata sambil bergerak, pergi kamu, jangan di sini, jangan dekati saya, atau sambil tutup telinga seperti ini. Baik, sudah bagus ya Mbak. Kalau begitu kita masukkan ke rencana kegiatannya, ke jadwal agar Mbak bisa melakukannya tiap hari ya. Baik Mbak, lalu jika Mbak mendengarkan suara-suara yang mengajak Mbak untuk bunuh diri, Mbak bisa mempraktikkan kegiatan yang tadi sudah kita lakukan ya Mbak. Jangan sampai Mbak lupa masukkan juga ke dalam buku kegiatan. Lalu kalau ada benda-benda yang membahayakan Mbak, jangan didekati atau dipegang ya Mbak. Baik, kalau begitu besok kita bertemu lagi ya Mbak untuk berbincang mengenai cara berpikir positif tentang diri Mbak. Yang tujuannya itu nanti agar Mbak bisa berpikir positif kepada diri Mbak dan mengurangi kemungkinan percobaan bunuh diri. Untuk waktunya kira-kira Mbak mau jam berapa? Boleh di jam 10 aja, Nars. Baik, di jam 10 untuk tempatnya mau di sini ada di tempat lain? Di sini lagi aja boleh. Baik, besok kita akan bertemu lagi jam 10 dan tempatnya di sini ya. Kalau begitu, sesi konselingnya sudah selesai. Saya pamit dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih, Nars.